Ada 4 bulan yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan. Minha arba'atun hurum, 3 bergandengan, 1 agak terpisah. Yang bergandengan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang agak terpisah itu Muharram. Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan Muharram ini. Kita akan kutip beberapa saja. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Dosanya 1, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Hai Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Makanlah yang kau mau, minumlah yang kau suka, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Kata riwayat 40 tahun sujud membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Akhirnya Nabi Yunus menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh, meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal, dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini, diundi ternyata Yunus. Sampai 3 kali diundi, dibuanglah Yunus ke dasar laut, ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah, dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan, zulumatun salas, gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya, meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrus 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar, dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa 10 Muharram. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes.
Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Itu mau kamu Nuh? Nanti aku turunkan banjir Nuh, buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal? Ya dengan kayu. Kayunya dari mana Tuhan? Ya tanam dulu. Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Inilah perjuangan, bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Sudah selesai Nuh? Selesai. Orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik. Sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Kan'an anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan, ya bunayyarkam ma'ana, Kan'an kesini nak, naik kapal nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini. Lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana Pak? Temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar Pak, Bapak bijaksana Pak, itu tepat Pak, benar. Buang angin pun kata kelilingnya, oh Bapak sehat. Tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayatkan oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun sampai di tepi laut. Allah wahyukan, Musa lempar tongkatmu ke laut. Laut terbelah, Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali, Fir'aun tenggelam. Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan orang, dimumi, dibalsam, diawetkan. Itu sesuai janji Quran, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsam di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir.
selamatnya Musa di kejaran Firaun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Firaun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya, bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar.